Kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang tidak berubah. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang setia, Allah yang terus menyatakan cinta kasih Tuhan kepada setiap kami yang tidak layak ini. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberikan segala yang baik. Setiap pemberian yang baik, setiap pemberian yang sempurna datangnya dari Engkau sendiri. Kiranya kami boleh senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan menyadari siapakah Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena dengan mengenal Tuhan, kami boleh memiliki kehidupan yang berubah semakin lebih serupa dengan Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan penghiburan serta kekuatan kepada kami yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Kita melanjutkan kembali eksposisi dari 1 Yohanes. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai yang ke-12. Judul perikopnya adalah kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan dunia ini, kita dapat melihat sekitar kita atau bahkan melihat diri kita sendiri dan menemukan bahwa sebagian orang atau bahkan diri kita sendiri kelihatannya mengalami berbagai kesulitan, sakit hati, dan permasalahan yang bertubi-tubi. Pengalaman menyedihkan, pengalaman yang buruk, yang kita tidak suka, yang tidak sesuai dengan harapan kita alami. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mengalaminya itu seperti aliran air di sungai, tanpa henti terus mengalami kesedihan, terus mengalami kesusahan, terus mengalami keburukan di dalam kehidupan kita. Misalnya entah orang itu hidup sakit sejak kecil, cacat mental, cacat fisik sejak kecil, atau anak tersebut tinggal di dalam keluarga yang kejam, tanpa kasih, tanpa perhatian. Atau juga teman-teman yang sukanya membuli, ya, orang yang tinggal di tempat-tempat miskin ataupun kumuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat sekitar kita banyak penderitaan dan kesedihan di mana-mana. Bahkan ada orang yang kalau kita lihat begitu menderita, kita bisa katakan dia lebih susah daripada saya. Dia lebih menderita daripada saya. Dia lebih sulit daripada saya. Meskipun kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita itu punya pergumulannya masing-masing. Ya, masing-masing sudah Tuhan atur di dalam pergumulannya sendiri, tapi kelihatannya tetap kita bisa mengatakan ada orang yang lebih susah dari hidup kita. Bagaimana kita bisa melihat ada bayi yang kelaparan? Bagaimana kita bisa melihat ada anak yang begitu kurus, hanya tinggal tulang saja? Kita bisa mengatakan mereka itu jauh lebih susah daripada saya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita melihat penderitaan dan kesedihan di dunia yang berdosa, yang terus bertubi-tubi muncul dalam kehidupan kita, baik penderitaan maupun kesedihan itu,
Di manakah kita bisa menemukan solusi bagaimana harus kita berbuat? Atau bagaimana kita harus lakukan sesuatu dalam kehidupan ini? Nah, Alkitab menjadi jawabannya. Alkitab mengatakan, datanglah kepada Yesus. Hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah pada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah sumber kekuatan. Dia sumber ketenangan, dia sumber damai sejahtera, dan dia adalah keselamatan kita. Dan Rasul Paulus di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap pergumulan yang dia alami, dia pernah mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Andai ada orang yang menderita sakit luar biasa, setidaknya dia masih hidup, itu Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan tidak perlu dengan dirinya sendiri. Dia bisa memakai orang-orang yang di sekitar kita. Dia bisa memakai umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pendeta Elisa Hoffman, dia seorang pria ya, pendeta Presbyterian, mengenal salah satu orang wanita yang dalam kehidupannya itu penuh penderitaan di Amerika. Ketika Hoffman mengunjungi wanita tersebut, wanita itu sedang berkecil hati. Ya, banyak penderitaan yang dia alami dan dia putus asa. Hoffman tanya pada wanita itu, apa masalahnya? Apa ada yang salah? Silakan bercerita. Kemudian dengan langsung si wanita ini menceritakan keluh kesahnya, bebannya kepada pendeta Elisa Hoffman ini. Kemudian setelah selesai mencurahkan keluh kesahnya, segala kesakitannya, si wanita ini bertanya, Tuan Hoffman, apa yang harus saya lakukan? Tuan, apa yang saya harus lakukan? Saya sudah cerita semua masalah saya kepada pendeta. Apa yang saya harus lakukan? Lalu pendeta Hoffman mengutip beberapa ayat kitab suci dan berkata, kamu tidak dapat melakukan hal yang lebih baik daripada membawa semua kesedihan kepada Yesus Kristus. Itu adalah hal yang paling baik yang kita bisa lakukan ketika kita mengalami kesedihan. Kamu harus beritahu Yesus. You must tell Jesus. You must tell Jesus in your distress. Beritahu Yesus. Bawalah semua kesedihanmu kepada Yesus. Beritahu Yesus. Beritahu Yesus. Bukan berarti Yesus itu tidak tahu. Bukan berarti Yesus itu bukan Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu pergumulan kita tentu. Tetapi waktu kita datang kepadanya, bercerita kepada Yesus Kristus, itu kitalah yang membutuhkan hal tersebut. Ya, karena Yesus sudah tahu permasalahan kita. Kita sedang mengakui iman kita di hadapan Yesus Kristus. Ketika kita datang kepada Yesus Kristus, ketika kita curhat kepada Yesus Kristus, ketika kita berdoa kepada Yesus Kristus, kita sedang mengakui iman kita. Kemudian untuk sesaat waktu, wanita ini berhenti berkata-kata, diam sejenak, dia hening, kemudian wajahnya mulai menyala, wajahnya mulai semangat, matanya bersinar dan menjawab, ya, aku harus memberitahu Yesus. Aku harus memberitahu Yesus, aku harus cerita seluruh keluh kesah dan kesedihanku kepada Yesus Kristus. Yesuslah solusi dari semua permasalahan hidupku. Ketika pertemuan itu selesai, pendeta ini pulang ke rumahnya dan di dalam perjalanan itu pendeta Hoffman ini tidak dapat melupakan sukacita di wajah wanita itu ketika wanita itu berkata, aku harus memberitahu Yesus, I must tell Jesus. Jadi begitu sampai di rumah, pendeta ini menuliskan kalimat-kalimat dan akhirnya jadilah lagu himne Kristen berjudul I must tell Jesus. Aku harus memberitahu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya lagu ini bicara soal apa? Apakah bicara soal Yesus Kristus yang adalah manusia saja? Sehingga ketika kita bertemu dengan Yesus, kita harus beritahu Yesus karena ada hal yang dia tidak ketahui. Sehingga kita harus memberitahu kepada Yesus Kristus. Apakah kisah lagu ini bicara soal Yesus yang tidak maha tahu? Sehingga kita perlu kasih tahu? Tentu tidak ya. Lagu ini bicara soal pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Kita adalah manusia berdosa, kita butuh cerita. Kita butuh mengungkapkan keluh kesah di dalam hati kita, tetapi kepada pribadi yang paling tepat.
Dan pribadi yang paling tepat itu sudah memberikan undangan universal kepada kita semua, baik orang Kristen, baik orang non-Kristen, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku pasti memberikan istirahat. Aku memberikan kelegaan kepada engkau. Ini bicara soal pengakuan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita bicara kepada Yesus, ketika kita berdoa kepada Yesus, itu adalah pengakuan iman kita. Dan kita juga secara tidak langsung, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Kenapa? Waktu kita berdoa kepada Dia, datang kepada Allah, kita sedang mengakui kemanusiaan Yesus 100%, kita pun sedang mengakui ketuhanan Yesus Kristus 100%. Karena apa? Waktu Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Dia mengatakannya dengan mulutnya sendiri sebagai manusia dan sebagai Tuhan. 100% Tuhan, 100% manusia. Itu dikatakan oleh mulut Yesus Kristus sendiri. Waktu kita datang kepada Yesus, ini adalah pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus. Doa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan sekedar doa, permohonan, tetapi doa kita adalah pengakuan iman kita. Kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita minta tolong, itu adalah doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus waktu menjelma menjadi manusia, Dia mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, datanglah kepadaku. Waktu kita datang pada Kristus, ini adalah pengakuan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, datang pada Kristus adalah pengakuan iman yang paling awal dan sederhana bagi setiap orang Kristen. Orang mau jadi orang Kristen bukan berganti agama, bukan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, saya percaya Yesus, bukan. Tetapi orang pertama-tama menjadi orang Kristen adalah ketika dia bertemu dengan Yesus, bisa datang kepada Yesus. Bahkan ketika dia bisu sekalipun, belum pernah mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tapi hatinya datang kepada Kristus, itu adalah pengakuan iman yang tidak kelihatan. Nah, bersyukur kalau kita masih punya mulut, sehingga kita bisa mengaku kepada orang lain, saya orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya Yesus, datang pada Yesus, berdoa pada Yesus, dan melakukan tindakan sehari-hari untuk Yesus, melayani demi kemuliaan Kristus, itulah definisi dari orang Kristen. Kita adalah pengikut Yesus. Kalau kita beribadah di gereja, kalau kita melakukan fenomena yang kelihatannya Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, itu bukan orang Kristen, sungguh-sungguh. Itu orang Kristen KTP. Pengakuan iman Kristen adalah percaya Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Roma 10 ayat 9, ketika orang itu sudah percaya Yesus Kristus sungguh-sungguh, tindakannya itu tidak tahan untuk apa? Tidak tahan untuk mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah Bapa sudah membangkitkan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan juga Yesus sudah hidup selama-lamanya. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Nah, waktu kita melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kita sedang melakukan pengakuan iman kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri, maupun kepada sesama kita. Ya, bicara soal hati. Ya, bicara soal hati yang mengasihi Kristus. Nah, dan kita tahu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu Alkitab sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, itu semua adalah karunia Allah. Itu semua pemberian Allah, bukan karena kita mampu percaya kepadanya, bukan karena kita tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena kita itu hebat, bukan karena kita itu layak, tetapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar Tuhan berikan pada kita sehingga kita mau percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat bahwa pekerjaan membuat orang percaya kepada Yesus Kristus adalah pekerjaan Allah Tritunggal sendiri. Bapa merencanakan keselamatan, anak yaitu Yesus Kristus menggenapi apa yang sudah direncanakan oleh Bapa, dan kemudian Roh Kudus mengaplikasikan keselamatan itu dalam hati orang yang berdosa. Itu adalah keselamatan, itu adalah definisi orang Kristen.
Orang Kristen itu karena pekerjaan Allah Tritunggal, bukan karena diri kita sendiri. Lalu kemudian ketika Yesus Kristus ada di bumi dan siap meninggalkan para murid di bumi ini untuk naik ke surga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi karya keselamatan Allah Tritunggal membuat seseorang manusia yang berdosa berbalik kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena dia memiliki atau diberikan anugerah iman oleh Allah sendiri. Dia mengakui iman dia. Dan setelah mengakui iman, yang kita tahu datangnya dari pemberian Allah atau karunia Allah, maka setelah pengakuan iman ini, Tuhan menyatakan bahwa kita adalah saksi Dia, saksi Yesus Kristus. Inilah yang Yesus katakan sebelum dia naik ke surga, bahwa Yesus mengutus Roh Kudus, dan pesan Yesus adalah kamu akan menjadi saksiku di segala tempat. Karena apa? Karena kamu sudah memiliki iman. Karena kamu sudah mengakui iman kamu di dalam Yesus Kristus, dan terlebih lagi karena kamu sudah dapat kasih karunia Allah, belas kasihan Allah, sehingga kamu yang berdosa mau diampuni di dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kamu akan mengabarkan Injil, kamu akan melayani Tuhan, kamu akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah urutannya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih karunia Allah, pengakuan iman yang sejati, lalu kita menjadi saksi Kristus. Dari pengakuan iman menuju kehidupan yang bersaksi bagi Kristus. Maka waktu kita punya pengakuan iman, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan sekedar kata-kata saja. Tetapi juga ada tindakannya. Dan tindakannya itu adalah kesaksiannya yang bisa kita lihat. Tindakan dari saksi Kristus itu seperti apa? Dari mana orang tahu kita adalah orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pertama dari pengakuan imannya, dari kata-kata kita. Kemudian dari tindakan kita atau perilaku kita, moralitas dari kita sendiri. Nah itulah kenapa institusi gereja yang baik dan berdasarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu memiliki pengakuan imannya. Ya, kita ada pengakuan iman di dalam gereja ini, di dalam institusi ini. Ya, di dalam institusi ini ada pengakuan iman. Entah itu pengakuan iman rasuli, entah itu pengakuan iman gereja itu sendiri berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan kepada dunia. Kalau orang mau masuk ya beribadah di dalam suatu institusi gereja, komunitas gereja, silakan. Tapi ini statement of faith. Iman kita seperti ini. Mau percaya atau tidak, itu hak dari orang-orang di luar sana. Tetapi hak kita adalah memberitakan apa yang kita percayai. Ya, kita tidak bisa memaksa orang di luar sana untuk menjadi Kristen, percaya Kristus, nggak bisa. Apalagi kita sudah tahu bahwa percaya Yesus itu hanya karena anugerah, kita hanya bisa memberitahu bagaimana hidup orang Kristen dari kata-katanya, ajarannya, dan dari perilaku kita sendiri. Maka dari itu waktu orang mau datang ke gereja, ya beribadah, supaya orang itu tidak buang-buang waktu, ternyata gereja yang saya ikuti, gereja yang saya di mana boleh beribadah di dalamnya ternyata adalah gereja yang sesat, gereja yang salah, maka kita bisa lihat secara umum, secara mudah, mau pilih gereja itu berdasarkan apa? Pengakuan imannya apa? Ajarannya apa? Sama seperti kita pilih, nanti pulang dari gereja ini mungkin kita akan pilih tempat makan, Bapak Ibu Saudara sekalian, menunya apa? Ya mau daging, sayur, atau makanan-makanan suku orang Jawa, suku orang Chinese, ya dan lain-lain, terserah. Kita bisa pilih berdasarkan apa? Pilihan tersebut. Demikian juga dengan gereja Tuhan, komunitas, institusi gereja, kita boleh pilih, bahkan harus pilih. Sekolah aja pilih, ya pasangan hidup saja pilih. Bicara soal institusi gereja Tuhan, di mana itu Tuhan Yesus bukan. Itu pimpinan Tuhan Yesus bukan gereja tersebut, kita harus pilih gereja. Berdasarkan apa? Paling mudah ya adalah pengakuan iman tersebut. Supaya kita tidak salah dan menghabiskan waktu di dalam gereja tersebut. Jangan sampai orang masuk ke gereja tidak tahu apa yang diajarkan maupun pengakuan imannya. Jangan-jangan gerejanya sesat. Ya, gereja yang sudah benar pengakuan imannya saja ada pendeta hamba Tuhannya bisa sesat. Nah kalau gerejanya sudah benar, pendetanya sesat, ya tinggal
dihukum atau didisiplin, diberikan sanksi kepada orangnya, individunya, oknumnya. Tapi gerejanya sendiri yang penting murni ya. Tapi kalau gerejanya tidak jelas ya, kemudian ajarannya juga melenceng dari Alkitab, untuk apa di sana? Untuk apa di sana? Menyembah Yesus? Ya, tidak. Tidak ada Yesus di sana. Lalu ketika kita melihat juga bukan saja dari pengakuan kata-kata atau ajaran, tetapi kita bisa melihat orang itu orang Kristen atau bukan, pengikut Yesus atau bukan, dari buahnya atau dari tindakannya, dari perilakunya seperti apa. Ya, betul-betul enggak penuh kasih kepada Allah maupun penuh kasih kepada sesama. Percuma kalau orang tersebut mengaku-ngaku dirinya Kristen tapi hidupnya tuh penuh dengan kedagingan. Ya, pengennya lakukan dosa, sukanya dosa, bukan sukanya hal kekudusan. Allah sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk hidup yang kudus, bukan hidup yang cemar. Orang itu suka hidup cemar. Orang itu suka berdosa kok. Hidupnya penuh dengan kedagingan. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen jatuh ke dalam dosa, iya. Tetapi orang Kristen tidak suka jatuh ke dalam dosa, tidak menikmati jatuh ke dalam dosa. Kita membenci dosa. Kita membenci dunia yang berdosa ini, dan kita mengasihi Yesus Kristus dan mengasihi apa yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pengakuan iman yang sejati yang berdasarkan Alkitab pasti akan membawa kehidupan yang bersaksi bagi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sebenarnya saksi itu? Ya, secara umum saksi adalah seseorang yang memiliki informasi yang benar dan langsung atas sesuatu. Itu namanya saksi ya. Entah itu perkara kejahatan, perkara kebenaran, atau masalah tertentu. Si orang ini yang menjadi sumber utama melihat atau mengetahui sesuatu. Itu namanya saksi. Bila kita saksi Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, maka kitalah yang punya informasi pertama atau sumber utama tentang siapakah Yesus Kristus. Kita mengenal Yesus Kristus bukan dari pendeta. Kita mengenal Yesus Kristus utamanya ya, bukan dari orang tua kita. Kita mengenal Yesus dari Yesus Kristus sendiri yang datang kepada diri kita, hati kita, dan kita bisa mengakui Dia siapa. Dan itu adalah saksi Kristus. Memang Tuhan bisa menggunakan orang-orang umat pilihannya yang sudah jadi saksi Kristus untuk menjadi saluran kasih Kristus. Tetapi untuk bisa bertemu dengan Yesus Kristus itu hanya kita sendiri. Ya, kita bertemu dengan Yesus Kristus sendiri dan Yesus Kristus yang datang pada kita. Masalahnya, Yesus mau datang kepada kita atau tidak? Atau belum? Kita tidak bisa memaksa diri kita pun menjadi Kristen, kita nggak bisa. Ya, itu semua dari Allah sendiri. Maka dari itu kalau kita dikatakan kamu akan menjadi saksiku, berarti itu perlu pengakuan iman. Pengakuan iman perlu kasih karunia Allah yang begitu besar. Kita sendirilah yang mengalami kasih Kalvari. Bukan kata pendeta, bukan kata orang lain. Kita yang betul-betul mengalami salib Yesus Kristus. Pengorbanannya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Maka seorang saksi Yesus Kristus perlahan tapi pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Siapakah Yesus Kristus? Kita jawab sesuai dengan kebenaran Alkitab. Apa arti nama Yesus Kristus? Kita tahu Alkitab pun mencatatnya, arti nama Yesus Kristus apa? Apa yang Yesus kerjakan di bumi ini dan di surga? Sifat-sifat apa yang dimiliki oleh Yesus? Mengapa Dia dapat menjadi juru selamat manusia yang berdosa? Mengapa Yesus hidup di bumi dan bagaimana Yesus mati? Bagaimanakah harus bersikap kepada Yesus Kristus? Perlahan tapi pasti kita akan menemukan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Tentang siapa Yesus kita bisa jawab dengan jelas. Tidak ngaco-ngaco ya, tidak takut-takut, tidak ragu-ragu. Siapa Yesus? Juru selamat. Siapa Yesus? Tuhan. Dia adalah penolong saya. Dia satu-satunya Tuhan, jelas. Ini adalah pengakuan iman kita. Seorang saksi Yesus Kristus pasti akan memiliki hati yang teosentris, yang berpusat pada Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita bukan saja Allah yang mengubahkan hidup kita menjadi saksi Kristus, tetapi Allah juga adalah Allah yang bersaksi. Dia memberikan teladan dan juga sangat menghargai kesaksian. Dia memberikan teladan kesaksian pada kita. Dari 1 Yohanes yang kita sudah baca barusan Bapak Ibu Saudara sekalian,
itu Yesus dikatakan bahwa Yesus itu datang dengan air, datang dengan darah. Lalu Rasul Yohanes juga mengulangi dalam perikopnya, Yesus datang dengan air dan dengan darah. Bukan saja dengan air saja, tetapi dengan darah. Diulang-ulang, 2 kali Yohanes mengulangi, Yesus itu datang dengan air, Yesus itu datang dengan darah. Maksudnya apa? Air dan darah menjadi saksi kedatangan Yesus Kristus. Lalu Yohanes juga menambahkan rohlah ya yang memberitakan kesaksian tersebut. Jadi air, darah, dan roh, the spirit, ini mengacu kepada Roh Kudus ya, itu menyatakan kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, beberapa tafsiran menyatakan bahwa yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, air itu berhubungan dengan baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis ya. Yesus ketika mau memulai pelayanannya, dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis dan kemudian dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Yesus dibaptiskan bukan berarti Yesus itu berdosa dan sebagai wujud pertobatannya maka dia dibaptiskan, bukan. Tetapi Yesus dibaptis itu sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Yesus itu memakai air sebagai saksi kedatangan Dia di dalam dunia. Hanya manusia ya, hanya makhluk hidup yang bisa dibasahi oleh air. Allah adalah roh. Allah adalah roh, gak mungkin bisa terkena air. Maka waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu ketaatannya kepada Bapa di surga, itu menunjukkan saya ini manusia. Sama seperti engkau, kena air bisa basah. Dan air itu mengaliri dari tubuh Yesus, ya, dari kepala Yesus sampai ke kaki Yesus. Itu menunjukkan Yesus sebagai manusia. Berbeda dengan baptisan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dibaptis itu sebagai wujud saya sudah berdosa, saya sudah mengaku percaya kepada Yesus, saya ingin bertobat, saya sudah dibersihkan dosa-dosa saya oleh Yesus Kristus dan saya mau meninggalkan cara hidup yang lama. Ya, maka saya mau dibaptiskan. Dan waktu kita dibaptiskan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah saksi. Ya, kita bersaksi kepada sesama kita dan juga air itu adalah saksi kita bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Air menjadi saksi bahwa Yesus Kristus jadi manusia dan pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu mengenai darah, Bapak Ibu Saudara sekalian, darah ya. Darah ini menunjuk kepada penyaliban Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes 19 ayat 34 sampai 35 dijelaskan, seseorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera lambung Yesus itu keluar darah dan air. Orang yang melihat hal itu memberi kesaksian bahwa kesaksiannya itu benar kok. Ketika ditombak itu betul-betul keluar air dan darah dan itu adalah kebenaran. Nah, darah dan air dalam kisah penyaliban Yesus Kristus adalah saksi dari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Lalu di penyaliban Yesus juga kita tahu ya, ada seseorang yang dikasih anugerah belas kasihan Allah sehingga langsung dia memiliki pengakuan iman. Siapakah dia? Yaitu kepala pasukan Romawi. Ketika melihat Yesus menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib, kemudian kepala pasukan ini mengatakan, sungguh orang ini adalah orang yang benar, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi kita bisa melihat dari kehidupan kepala pasukan sendiri, dia dapat anugerah Allah, langsung mulutnya tuh mengaku siapakah Yesus itu. Langsung memberitakan Injil secara tidak langsung. Tanpa konsep saya harus mengabarkan Injil. Saya harus mengabarkan Injil sebagai orang Kristen. Tidak. Itu otomatis karena dia dapat anugerah Allah. Dia dengan hati yang tulus mengatakan Yesus adalah anak Allah. Jadi maksudnya Yesus datang dengan air dan darah itu berarti berhubungan dengan baptisan dan juga penyaliban Yesus di atas kayu salib. Maksudnya Yohanes menuliskan hal ini kenapa? Ya, dengan kesulitan. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian pertama kali membacanya maksudnya apa sih? Yesus datang dengan air dan darah. Apa ini bicara soal kelahiran Yesus Kristus yang ada air, ya, yang ada darah kayak gitu ya? Tetapi sebenarnya Yohanes mau mengacu kepada bukti bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Kan kita tahu bahwa di zaman tersebut banyak pandangan yang mengatakan Yesus itu tidak jadi benar-benar manusia. Yesus itu tetap Tuhan, tetapi pakai kostum manusia.
cosplayer saja Yesus Kristus, bukan betul-betul manusia. Tetapi ketika Yesus dibaptiskan, ketika Yesus disalibkan, itu menunjukkan Yesus itu betul-betul manusia 100% yang bisa menjadi pengantara kita, pengantara manusia kepada Bapa. Lalu yang ketiga adalah kesaksian dari Roh ya, ini Roh Kudus. Itu adalah kesaksian yang paling powerful, meskipun kita tidak betul-betul melihat bagaimana Yesus dibaptis, meskipun kita zaman sekarang tidak melihat bagaimana betul-betul Yesus disalibkan, kecuali melalui film Passion of the Christ misalkan ya, kita bisa percaya betul Yesus dibaptiskan, kita bisa percaya betul Yesus disalibkan. Kenapa? Karena Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus ini adalah saksi, ya, saksi apapun yang ada di bumi ini, Roh Kudus ada. Dan Roh Kudus menolong kita sebagai orang yang berdosa untuk bisa mengenal dan mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia yang berdosa. Yohanes katakan Rohlah yang memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, karena Roh adalah kebenaran. Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Dan dari manakah kita bisa tahu Yesus yang sejati maupun Yesus yang palsu? Ya, di tengah-tengah ajaran Kristen yang mulai banyak bicara soal Yesus Kristus, sebenarnya kita bisa tahu Yesus yang asli, Yesus yang palsu itu dari mana? Dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu membawa orang kepada Yesus yang asli, Yesus yang sejati yang diceritakan oleh Alkitab. Dan bagaimana supaya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus? Baca tulisan-tulisan yang sudah diilhamkan oleh nafas Allah. Baca yang tulisan-tulisan yang sudah dibuat atau dikaryakan oleh Roh Kudus melalui orang-orang pilihan Tuhan yang menuliskan Alkitab bagi kita semua. Itu lewat Roh Kudus. Jadi kita lihat Alkitab untuk bisa melihat, mengenali Yesus yang sejati atau Yesus yang palsu. Kesaksian Roh Kudus dari Alkitab yang adalah firman Allah tertulis, itu adalah betul-betul yang menjadi alat penguji kita untuk mengetahui ajaran yang mana yang benar, mana yang salah. Sehingga Yohanes menyimpulkan bahwa Roh Kudus, air dan darah menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah korban penghapus dosa bagi umatnya sendiri. Ya, Yohanes menyatakannya demikian. Kemudian dalam 1 Yohanes ini dijelaskan lebih detail ya, mengenai 3 hal yang memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Kesaksian tentang Yesus Kristus bukan hanya ada di bumi yang dikerjakan Roh Kudus, yang dilakukan atau dikerjakan oleh air maupun darah ya, digunakan oleh Allah ya, itu kedua hal tersebut. Tetapi juga kesaksian tentang Yesus Kristus itu ada di surga juga. Ya, bukan hanya di bumi. Dan ketiga hal tersebut adalah satu kesatuan. Dalam arti apa? Itu semua saling menguatkan, saling memberikan persetujuan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia yang berdosa. Ya, ketiganya adalah satu, maksudnya adalah persetujuan yang kokoh yang tidak mungkin dibantah oleh apapun. Kita tahu dalam ilmu-ilmu hukum, teori-teori, kalau kita mau ada saksi ya, minimal saksi yang melihat perbuatan tertentu itu ya 2 orang atau 3 orang. Kalau 3 orang sudah pasti kesaksiannya itu betul. Kalau cuma 1 orang yang lain ya, 1 orang yang lain masih bisa diragukan. Tapi kalau 3 orang mengatakan hal itu demikian, itu kesaksiannya adalah persetujuan yang begitu kokoh. Ya, begitu kokoh. Dan di surga Yohanes jelaskan juga bahwa ada 3 yang memberi kesaksian. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini bicara soal Allah Tritunggal ya. Kemudian di bumi ada 3 kesaksian yaitu Roh Kudus, air, dan darah. Ini adalah satu persetujuan yang luar biasa. Dan ayat ini sebenarnya menjelaskan sederhana, yaitu Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, dan bagaimana dia menjadi juru selamat kita, yaitu dengan dia adalah Tuhan menjelma menjadi manusia sehingga dapat membawa manusia berdosa kepada Allah, menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah sungguh-sungguh juru selamat kita semua. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes menjelaskan kembali ya, bila di sorga sudah ada kesaksian tentang Yesus Kristus dan keselamatan yang dikerjakannya, di bumi juga sudah ada kesaksian ya, dari benda-benda ya, dari air dan darah ataupun juga dari Roh Kudus sendiri. Kenapa pada akhirnya orang-orang itu tidak percaya kepada Yesus Kristus?
Allah di surga bersaksi. Ya, hal-hal di bumi ini bisa menjadi kesaksian bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu adalah manusia, dia itu adalah Tuhan juga. Lalu kenapa banyak orang tidak percaya Kristus di luar kedaulatan Tuhan ya tentunya ya. Yaitu adalah karena efek dosa yang begitu besar. Kita menolak Tuhan dengan keras. Kita menolak kesaksian Allah, kita menolak kesaksian manusia sekalipun ya. Kita tidak mau percaya kepada kebenaran, kita terlalu sombong, kita terlalu menganggap diri lebih hebat. Tapi Yohanes katakan, kamu sendiri sebenarnya ya bisa menerima kesaksian dari manusia. Kenapa kamu tidak menerima kesaksian Allah yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada kesaksian manusia? Itu karena apa? Dosa. Dosa masih ada di dalam hati engkau. Kita bisa percaya, Bapak Ibu Saudara, omongan teman kita. Ya, kita bisa percaya, padahal saksinya cuma 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Kita bisa percaya. Kita bisa percaya omongan keluarga kita. Orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita hormati, kita langsung percaya kepada dia. Padahal belum tentu ada saksi, belum tentu ada bukti yang benar. Bahkan dalam berita-berita di TV sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada jurnalis atau wartawan yang tanya-tanya langsung ke saksi mata terhadap kejadian kecelakaan kah atau bahaya, langsung tanya, langsung diliput aja. Ya, Bapak saksi mata ya, langsung saja diliput menjadi siaran langsung. Ya, siaran yang begitu banyak ditonton orang. Nah, orang saja bisa percaya omongan orang kok. Ketika dia adalah seorang saksi mata. Bahkan tidak ada sensor lah, tidak ada edit-editan. Ya udah, ceritanya apa Pak? Yang kamu lihat, seperti itu ya. Langsung orang percaya. Pasangan kita juga bisa cerita apa, rata-rata kita percaya. Meskipun kita juga kadang-kadang bisa menganalisa, ini ceritanya benar nggak ya? Ada hiperbolanya nggak? Ada mengecil-ngecilkannya nggak ya? Bisa juga. Tapi kita tahu bahwa manusia itu pada umumnya semua tuh percaya-percaya saja. Anak ke orang tua, ya orang tua ngomong ke anak, ini biasanya lebih mudah dipercayai. Apalagi anaknya masih kecil. Ya padahal dari omongan satu orang saja kepada anak. Anak juga ngomong apa, cerita tentang sekolahnya, meskipun kita tahu bahwa anak kita bisa bohong ya, tapi kita percaya. Ya, kita bisa percaya pada omongan orang. Tetapi kenapa kita sulit untuk menerima kesaksian dari Allah sendiri? Allah loh yang ngomong bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Allah yang bersaksi tentang anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus. Bapa bersaksi tentang anaknya sendiri. Ya, kesaksian Allah jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada kesaksian manusia, tapi kita tidak mau percaya kepada kesaksian Allah sendiri. Ini karena kebobrokan dan dosa manusia. Betul-betul, kalau kita bisa percaya Yesus, mengenal siapakah Yesus, itu karena hati kita tuh sudah dipulihkan. Hati yang batu keras sudah diubahkan oleh Bapa sendiri, diberikan kasih karunia dari Allah sendiri. Lalu kita juga bisa belajar bahwa Allah juga bersaksi tentang Yesus Kristus, Bapa ya. Bapa bersaksi tentang Yesus, Yesus Kristus pun bersaksi tentang dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup satu-satunya. Dan Roh Kudus juga bersaksi tentang siapakah Yesus Kristus. 3 pribadi dalam Allah Tritunggal bersaksi. Ya, 3 pribadi dari Allah Tritunggal itu bersaksi loh. Lalu kita yang mengatakan saya percaya Yesus, saya pengikut Yesus, saya percaya Allah Tritunggal, kemudian kita tidak mau bersaksi. Kita tidak mau menceritakan siapakah Yesus Kristus. Bersaksi itu sangat luas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi seperti yang saya jelaskan di dalam lagu I Must Tell Jesus, itu adalah bersaksi dengan cara apa? Dengan berdoa kepada Yesus. Ketika ada masalah, mau mohon kepada Yesus. Mengembalikan segala kemuliaan bagi Kristus saja. Seperti seorang wanita yang kesulitan itu mengatakan, I must tell Jesus, I must tell Jesus. Itu adalah kesaksian dia, bahwa saya kok mendahulukan bicara sama orang ya. Ya karena manusia itu lemah dan berdosa ya. Kita lebih dahulukan kekesalan kita, keluh kesah kita ngomong sama orang langsung. Karena langsung dapat responnya ya, mungkin orang itu kasih nasihat atau emosi juga, yang penting ada respon gitu ya. Tapi kalau ngomong ke Tuhan, kita seringkali tidak ada respon yang langsung. Karena Tuhan melatih kesabaran kita.
Nah, ini adalah kesaksian pribadi kita kepada Yesus dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, kita berdoa. Ya, kalau kita bisa hidup semua karena Yesus kok. Kita dapat kekuatan itu semua karena Yesus Kristus. Kita dapat hal yang baik. Setiap pemberian yang baik, setiap pemberian yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa di surga. Semua datangnya dari Allah. Hidup sampai detik ini, mendapat segala yang baik, kita bisa mengaku bahwa itu karena Yesus Kristus. Yesus mengasihi saya. Jadi bersaksi itu bicara soal berdoa juga. Berdoa kepada siapa. Tetapi juga bersaksi pada umumnya adalah bicara soal kita memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Kepada orang-orang di sekitar kita, kita ceritakan siapakah Yesus Kristus. Bagian terakhir Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 10-12, ayat 10 ya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus ya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ini suatu penulisan yang begitu baik ya, mengungkapkan bahwa kalau kita tidak percaya kepada kesaksian Bapa sendiri, kita berarti mengatakan Allah itu pendusta. Ya, Allah itu pendusta. Ini adalah dosa-dosa yang sangat besar sekali. Dosa besar bila orang itu tidak percaya kepada siapakah Yesus. Kenapa sih? Masalah sederhana bicara soal percaya Yesus atau tidak itu membawa orang ke dalam dua hidup setelah kematian, yaitu surga maupun neraka. Percaya Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal, pasti masuk surga. Tetapi tidak percaya Yesus itu masuk ke neraka. Apakah sesederhana itu bicara soal percaya dan tidak percaya menentukan hidup orang itu akan masuk kemana di suatu hari nanti setelah kehidupan ini? Bicara soal tidak percaya Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada orang memberitakannya, ketika Allah sendiri memberitakannya, bersaksi, itu berarti adalah dosa yang paling besar. Dosa tidak percaya Yesus Kristus. Karena apa? Allah yang bersaksi. Ini anakku, ini adalah juru selamatmu. Dia adalah pengantara manusia berdosa datang kepada Allah yang suci. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berarti menolak Yesus dan mengatakan bahwa Allah itu pembohong. Iblis yang harusnya pembohong. Kita katakan Allah itu pembohong. Katakan Allah pembohong, pendusta, masuk neraka, itu adil bagi Allah. Bagi kita mungkin gak adil. Rasanya cuma percaya tidak percaya kok. Tapi bagi Allah kamu mengatakan aku pembohong. Bapa sudah bersaksi, ini Yesus Kristus. Aku sudah mengasihi kamu dengan begitu besar, kamu tidak mau percaya, ya sudah. Ya sudah, terima saja konsekuensinya dan hukumannya. Tidak percaya Yesus adalah dosa yang tidak terampuni. Karena mengatakan Allah itu pembohong, Allah itu pendusta. Yesus itu siapa? Tidak penting. Kesaksian Allah tidak layak didengar dan dipercaya. Omong kosong. Maka berhadapan dengan Allah sendiri, dengan kesombongan kita, Bapak Ibu Saudara, mati. Masuk neraka. Itu adalah keadilan Allah, kesucian Allah. Dan kemudian Yohanes pun menjelaskan inilah kesaksian itu. Inilah kesaksian itu. Aku memberitakan kesaksian itu. Yaitu apa? Allah itu sudah memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Mau hidup kekal, percaya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Hidup kekal itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Dan janji Allah, Bapa mengatakan bahwa orang yang mengimani Yesus akan hidup selamanya bersama dengan Dia. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 36 di situ dikatakan, barang siapa percaya kepada anak Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, maka dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayakah kita akan kesaksian Allah ini? Ya, Allah sendiri yang berbicara di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Allah bersaksi bahwa Yesus adalah anaknya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maukah kita percaya pada kesaksian Allah sendiri? Oke lah,
kita tidak terlalu percaya omongan pendeta, omongan orang Kristen, kita tidak terlalu percaya. Apalagi pendeta itu berdosa, apalagi orang Kristen itu begitu kasar, lebih rendah daripada orang-orang yang belum percaya, bukan Kristen, lebih baik kayaknya ya orang yang non-Kristen. Oke, nggak usah lihat manusia dulu. Sekarang percaya nggak kesaksian dari Allah sendiri? Kesaksian dari firman Tuhan sendiri, percaya nggak? Percaya firman Tuhan, Alkitab adalah 100% firman Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak percaya, buang Alkitab. Alkitab ini hanya sebagian firman Tuhan, hanya berisi firman Tuhan, hanya cerita-cerita mitos. Kita sedang menghina Allah. Kita sedang mengatakan Allah itu berdusta. Ya, kita harus bicara sungguh-sungguh kepada Allah tentang pengakuan iman kita bagaimana di hadapan Tuhan. Alkitab berkali-kali katakan bahwa kita sebagai umat tebusan Yesus Kristus, kita ini adalah saksinya Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sadarilah ya status kita ini. Kita sebagai orang Kristen sudah sering kali tahu tentang amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ya, amanat agung bicara soal bersaksi bagi Kristus. Amanat agung bicara soal bagaimana kita memberitakan dan menceritakan siapakah Yesus Kristus dan membawa orang kepada Yesus Kristus. Gereja ada, institusi gereja ada untuk membawa orang kepada Yesus Kristus. Kita tahu perintah tersebut. Kita juga seringkali diperintahkan oleh hamba Tuhan, oleh orang-orang Kristen, ayo pekabaran Injil, ayo melakukan penginjilan. Sayangnya banyak sekali ya orang Kristen jarang melakukan pemberitaan Injil tersebut. Banyak orang Kristen bersaksi bukan bagi Kristus, bersaksi untuk dirinya sendiri. Ya, bersaksi untuk berhala-berhala yang lain. Sayang sekali bila kita adalah saksi Kristus dan dipanggil untuk bersaksi bagi Kristus, malah kehidupan kita itu hampir tidak ada bedanya dengan yang non-Kristen. Ya, tidak ada bedanya, sama. Ya, orang Kristen, non-Kristen kayaknya sama-sama saja ya. Atau bahkan kehidupan kita jauh lebih buruk dari moralitas masyarakat pada umumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini kita boleh sungguh-sungguh bertobat. Saya bertobat, Bapak Ibu sekalian bertobat. Kita sudah diberikan kasih karunia Allah untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita mau mengakui iman kita, baik dengan perkataan, perbuatan kita, dan juga kita mau untuk bersaksi bagi Kristus. Ada masalah, datang pada Yesus Kristus, bukan datang pada manusia saja. Ya, jangan datang kepada manusia saja, tapi datang kepada Yesus Kristus. Lalu Yesus akan memberikan bimbingan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya melalui manusia-manusia yang Tuhan sediakan bagi kita di sekitar kita. Kita jauhilah ya kedagingan, jauhilah segala perbuatan dosa dan hiduplah dalam Roh Kudus. Nah, kiranya kita boleh menjadi saksi Kristus yang setia dengan cara bagaimana punya hati semua yang baik itu datangnya dari Yesus Kristus. Bahkan sebagai orang Kristen pun kita tahu di balik penderitaan, di balik kesedihan itu Tuhan bekerja menyediakan yang baik supaya apa? Supaya kita lebih dekat, lebih serupa dengan Yesus Kristus. Maka kita bisa katakan bahwa penderitaan ini datangnya dari Allah. Kesakitan ini datangnya dari Allah. Kesulitan ini datangnya dari Allah. Tetapi tidak berhenti di situ. Karena ada rancangan yang baik dari Yesus Kristus. Ada istirahat yang Tuhan berikan bagi kita semua, bagi kita yang mau bersaksi bagi Kristus. Mari kita datang pada Kristus senantiasa, bukan hanya datang kepada Kristus, terus tinggal di dalamnya, ya kemudian diam di tempat, tetapi juga kita pergi untuk Yesus Kristus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Menutup khotbah ini mari kita sama-sama membaca Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Kita baca dengan buka suara ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Kita akan membacanya bersama-sama dengan membuka suara kita. Judul perikopnya adalah ketekunan ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus
karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kembali firman Tuhan yang begitu menguatkan iman kami. Kami sadar Tuhan sebagai manusia yang berdosa kami sudah terhilang. Kami tidak mampu mencari Tuhan. Kami tidak mampu menyembah Tuhan. Kami tidak mampu mengenal siapakah Tuhan itu. Kami boleh mengenal Tuhan hanya karena anugerah pemberian Tuhan, belas kasihan Tuhan, iman yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan melalui iman yang sudah Tuhan berikan ini, kiranya kami boleh mengakui Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami juga boleh senantiasa memiliki kehidupan yang bersaksi bagi Kristus. Ampuni jikalau kami seringkali sebagai orang Kristen justru tidak menyaksikan Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni kami sebagai orang Kristen seringkali mengecewakan Tuhan, seringkali memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya kami boleh senantiasa dipenuhi dan juga dipimpin oleh Roh Kudus yang boleh membuat kehidupan kami semakin kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami pun boleh senantiasa menyenangkan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.